Gak apa-apa ya ibu-ibu, anggap aja hari ini kita silaturahmi. Soalnya kalau nggak kayak gitu nanti takutnya dibilang nggak ada solidaritas. Iya Bu, nggak apa-apa kok. Saya bisa memaklumi. Soalnya Bu Nita kan udah jadi anggota tetap. Kasihan kalau kita tinggalkan. Iya Bu, arisan bisa diundur ke lain hari aja. Kalau semuanya udah kumpul, tinggal kita mulai aja. Oh iya, Bu Rasti kemana? Oh itu saya kurang tahu sih Bu. Soalnya dia nggak bilang apapun tuh. Kemana ya dia? Jangan sampai dia nggak datang. Soalnya saya nggak mau kalau nanti sampai lagi ke rumahnya. Yang ada nanti malah disuruh dengerin cerita dia. Kayaknya Bu Lina ini trauma ya diajak ke rumahnya Bu Rasti. Bukannya trauma Bu, lebih ke males aja. Tahu sendiri kan dia itu orangnya kayak gimana. Bu Rasti kan orangnya emang kayak gitu Bu. Wajarin aja lah. Kalau kebangetan sih nggak bisa diwajarin Bu. Saya itu paling kesel sama orang yang sombong dan suka pamer. Aduh, maaf ya ibu-ibu, telat sedikit, jalan macet banget. Apalagi mobilku kan baru, jadi orang-orang suka nengok. Iya Bu, nggak apa-apa. Kita juga belum lama kok. Wah, mobil baru lagi ya Bu. Iya dong, kemarin tuh saya bosen pakai yang lama. Kalau orang kaya, kayak saya kan ganti mobil tuh hal biasa, bukan sesuatu yang perlu diributin. Padahal kemarin saya lihat dia naik ojek online. Shit, jangan keras-keras. Nanti kalau dia dengar bisa berabe Bu. Duh, panas banget ya, jadi keringetan. Untung parfumku ini tahan lama. Oh iya, ini parfumnya limited edition loh. Dibeli langsung di Paris waktu saya jalan-jalan. Wah, sampai ke Paris juga. Ya biasalah, sesekali keluar negeri. Kalau kalian kan mungkin cukup ke pasar atau paling jauh ke mall. Mulutnya nggak pernah bisa diem tanpa nyindir. Sabar aja, nanti juga kebongkar sendiri. Kok Bu Nita nggak ada? Dia kemana? Dia sakit, makanya arisan ini ditunda. Kita cuma ngumpulin uangnya aja. Nanti lanjut lagi minggu depan ya Bu Ici. Oh, sakit. Bu Rasti, bisa bayar uangnya sekarang? Kalau soal uangnya sih saya banyak Bu, tenang aja. Tuh uangnya, saya selalu bayar tepat waktu. Untuk sementara uangnya saya yang pegang ya Bu. Kalau gitu saya duluan ya ibu-ibu. Arisannya nggak jadi kan, soalnya saya mau belanja bulanan ke supermarket. Sumpah tuh ibu-ibu, bener-bener bikin emosi ya. Aduh, gelangku berat banget nih. Tangan sampai pegel. Maklum, ini gelang asli dari Dubai. Kalau yang KW-KW gitu sih, sekali lihat saya langsung bisa bedain. Wah, bagus banget ya Bu. Berapa gram itu? Dikit lah, hampir 200 gram aja. Kalau dijual mungkin bisa buat beli rumah tipe sederhana. Tapi buat saya sih nggak seberapa. Wah, hebat banget ya. Saya sih punya rumah sederhana aja udah bersyukur. Iya, nggak semua orang kan bisa kayak aku. Rezeki itu nggak sama. Iya, ayo kita mulai. Udah lama nih. Tunggu sebentar ya Bu, kita tunggu Bu Nita dulu. Aduh, jangan mentang-mentang baru sembuh jadi kayak Tuan Putri. Saya juga punya urusan lain lah. Sabar Bu, sebentar lagi juga datang kok. Sore ibu-ibu, maaf ya saya lama. Tadi nganterin anak dulu. Gak apa-apa Bu, silakan duduk. Ayo kita mulai. Tunggu dulu. Saya juga baru beli tas ini, original limited edition. Katanya cuma ada 5 di Indonesia. Jadi jangan harap ada yang bisa punya kayak aku. Iya ya, keren banget. Saya sih belum pernah lihat modelnya. Ya iyalah, siapa juga yang mau koleksi barang KW gitu. Udahlah ibu-ibu, ayo kita mulai aja arisannya. Bulani ini lucu banget ya. Gak ngerti barang branded, memang suka bilang KW. Padahal ini jelas-jelas asli. Sudah, lebih baik kita mulai saja. Oke ibu-ibu, bulan ini yang menang arisan adalah Bu Yani. Selamat ya Bu Yani. Alhamdulillah, akhirnya saya menang juga. Bentar lagi juga saya yang dapat. Bu Rasti, setiap anggota yang ikut pasti dapat kok Bu. Tinggal tunggu nama keluar aja. Iya deh, iya. Kok aku jadi kepikiran omongan Bu Lina ya? Setelah arisan dan Bu Rasti pergi, ibu-ibu langsung ngomongin Bu Rasti. Bu, tadi di luar ada Bu Yani. Oh, udah datang ya? Suruh kesini aja Pak, maaf ya. Iya Bu. Lagi masak ya Bu? Bu Yani, iya nih Bu, makasih ya udah datang Bu. Tapi maaf, saya masak dulu. Iya, nggak apa-apa kok Bu. Bu,
tahu Bu, saya juga nggak habis pikir. Kalau beneran kaya, ngapain juga tiap kali harus diumbar? Orang kaya beneran kan biasanya malah kalem. Saya pernah lihat loh, minggu lalu dia belanja di warung deket gang, nawar bawang sampai setengah mati. Mana mungkin kan orang kaya nawar bawang loh, masa gitu? Serius? Pantes aja suka telat bayar iuran. Uangnya mungkin habis buat pencitraan. Yang bikin kesel tuh bukan pamernya, tapi suka merendahkan kita. Kayak tadi tuh ya Bu ya, bilang kita bisanya ke mall atau pasar aja. Ih, sombong banget. Ya udah biarin aja, orang kayak gitu biasanya cepet kebongkar. Kita tinggal tunggu waktunya aja. Bu, saya baru ingat kemarin kan saya dapat arisan, tapi ada uang yang palsu. Itu punya siapa ya Bu? Hah? Serius Bu? Waduh, ini harus kita omongin nih sama ibu-ibu yang lain nih, nggak bisa dibiarin. Baik, kita lihat siapa pemenang arisan bulan ini. Yang beruntung bulan ini adalah Bu Rasti. Ya ampun, rezeki orang kaya tuh memang gak ada habisnya. Saya memang ditakdirkan selalu beruntung. Dasar, pasti makin besar kepala dia. Iya, siap-siap dia bulan depan bakal tambah pamer. Ih. Terima kasih ya ibu-ibu. Sebenarnya saya nggak butuh sih uang arisan ini, tapi kan tradisi tetap harus dijalankan ya. Anggap aja ini bonus kecil buat saya. Wah, selamat ya Bu Rasti. Makasih, nanti uang ini mungkin saya pakai buat beli cincin baru, biar kalau datang arisan bulan depan jadinya makin penuh. Oh, iya Bu, jangan sampai berat sebelah tangannya, nanti susah ngangkat sendok. Oh iya Bu, bulan lalu kata Bu Yani ada uang palsu di uang arisan. Itu kira-kira uang siapa ya Bu ya? Aduh, ibu-ibu, maaf nih, kayaknya saya harus duluan deh. Suami saya nyariin saya. Kayaknya ada yang aneh nih. Iya Bu, saya juga ngerasa hal yang sama. Uang aku banyak, akhirnya aku bisa dapat uang asli. Gak salah nih aku pakai uang palsu, jadinya uangku tetap aman. Cukup udah Bu, kamu terlalu sering pamer. Banyak warga yang bilang ke aku. Gak usah didengerin Pak, yang penting kita hidup senang. Soal omongan orang gak usah didengerin. Aduh, kamu itu susah banget dibilanginnya ya. Kamu dapat uang itu dari mana? Aku menang arisan lagi. Namanya juga hoki orang kaya. Mau dipakai apa uangnya? Aku kepikiran beli cincin berlian besar biar makin kelihatan wah. Kalau dipakai di arisan, ibu-ibu pasti pada melongo. Hati-hati loh Bu, jangan terlalu sering pamer. Aku kan udah bilang banyak orang yang gak suka dengan pamer itu. Biarin aja, mereka tuh sirik aja. Aku memang beda kelas sama mereka. Kalau nggak aku yang pamer, siapa lagi? Cocok banget. Nanti tinggal tambahin cincin baru biar mereka makin panas lihat aku. Aku pamer, mereka kepanasan. Terserah kamu aja lah Bu. Tapi kalau kamu sampai dibenci sama orang, jangan salahin aku. Biarin aja, aku nggak peduli. Selamat datang ibu-ibu. Maaf ya kalau rumahku sederhana begini. Maklum banyak barang baru jadi agak penuh. Sederhana apanya coba? Tuh lihat patung singa di depan, kayak mau masuk showroom. Iya sih, kalau saya lihatnya kayak mau masuk kebun binatang. Norak banget sih. Sekarang giliran Bu Rasti store iuran bulan ini. Tuh uangnya segar semua. Biar ibu-ibu tahu kalau saya itu nggak pernah main-main soal arisan. Wah, banyak sekali Bu. Halah, ini cuma receh buat saya. Kalau saya mau, bisa aja saya bayarin iuran setahun langsung. Tapi ya kasihan lah, biar arisan tetap jalan buat kalian. Wah, baik sekali Bu Rasti, merendah tapi sambil injek orang ya. Saya ambil uangnya ya Bu. Baik ibu-ibu. Tunggu. Kalian gak mau bahas tas saya dulu? Di depan kalian ada banyak tas mewah loh. Gak mau tanya gitu belinya di mana? Kita mau arisan Bu, bukan mau dengerin cerita tas ibu itu. Kita nggak peduli. Aduh, ini hujan ibu-ibu. Kita masuk ke dalam aja. Tunggu sebentar ya ibu-ibu. Mau ngomong liatin deh mukanya, kenapa ekspresinya kayak kaget gitu ya, serem banget dah. Kayaknya ada yang gak beres. Ini kertasnya aneh kayak... jangan aneh-aneh ya Bu. Itu asli, uang segar semua. Baru keluar dari bank, jangan bikin malu.
Tapi warnanya pudar, teksturnya beda. Ini uang palsu, Bu Rasti. Apa? Uang palsu? Bener kan? Heh, jangan sembarangan nuduh. Kalian tuh cuma iri sama aku, makanya nyari-nyari kesalahan. Iri dari mananya? Ini jelas-jelas palsu. Masa uang asli kayak kertas fotokopian begini? Bener banget ini mah. Saya tuh ya sering lah lihat duit asli teksturnya beda banget, ini mah palsu. Ih, Dasar kalian, dasar perempuan kampung, gak ngerti barang mahal. Uang pun salah lihat. Jawab dengan jujur, Bu. Jujur, bulan kemarin ketika saya dapat uang arisan, itu ada uang palsu. Dan itu punya kamu kan, Bu? Kamu jangan bohong, Bu. Saya nggak bohong kok. Buat apa saya bohong? ibu-ibu, lihat nih, semua lembarannya sama, nomor serinya sama, ini jelas uang palsu. Betul, dia pikir kita semua bisa dibodohi. Kalian semua jangan asal bicara. Uang ini asli. Kalau palsu, kenapa Bang mau kasih ke aku? Tapi Bu, nomor serinya benar sama semua. Itu nggak mungkin asli. Iya, jelas ini nipu. Masa tiap bulan pamer barang mewah, giliran bayar arisan malah kayak gini. Kalau uangnya palsu, berarti selama ini barang mewahnya juga palsu dong. Pantas aja sering nyindir orang, ternyata dirinya yang nipu. Kalian semua nggak tahu apa-apa. Kalian cuma dengki sama aku, iri karena saya lebih kaya, lebih cantik, lebih segalanya dari kalian. Kaya? Dari mananya? Ini semua kebohongan, Bu Rasti, dan kebohongan gak akan bertahan lama. Saya sudah bilang, itu bukan uang saya. Mana mungkin punya saya palsu? Udahlah Bu, ngaku aja. Jangan sampai kita seret kamu ke balai desa ya, Bu. Kamu gak akan bisa kabur. Bu Rasti, ini masalah serius. Uang arisan palsu. Semua ibu-ibu merasa ketipu. Apa bener ini uang ibu? Iya, uang saya. Kalau kalian bilang palsu, berarti kalian menuduh saya kriminal. Hati-hati ya ngomongnya. Jangan balik nuduh, ini jelas-jelas uang mainan, matanya pakai, masa semuanya sama nomor serinya, gimana sih? Iya, dan kalau nggak salah, gelang emas yang dipamerin itu juga warnanya mulai pudar. Iri bilang, bos, semua barangku asli. Kalian aja yang nggak sanggup beli, makanya cari alasan buat jatuhin aku. Astagfirullah, gelangnya bergetar sendiri. Ya Allah, itu berubah. Lepasin aku. Tadi tangan Bu Rasti bersisik kayak ulur. Iya, Bu. Semuanya tenang. Lebih baik kita susul Bu Rasti, kita tolongin. Tolongin aku. Ini apa? Astagfirullah, ularnya keluar dari tas. Barang-barang mewahnya sendiri yang makan dia. Tolong aku. Jangan gigit aku. Ya Allah, ini beneran ajaib. Kita nggak bisa nolong. Dia terikat oleh barangnya sendiri. Semua kebohongan balik nyiksa dia. Serem banget. Tolong aku. Ampun, lepasin saya. Saya janji gak akan sombong lagi. Tolong saya, ibu-ibu. Janjinya telat Bu Rasti. Selama ini mulutmu tajam sekali merendahkan kami. Lihat, Bu. Bukan kami yang hukum kamu. Barang-barang palsu yang kamu banggakan itu sendiri yang melilitmu. Astagfirullah, ular-ular itu nggak gigit ya, cuma lilit. Kayak gitu tuh, kayak ngejek semua kebohongan hidupnya. Biarinlah itu azab, jangan ada yang nolongin deh. Sudah 3 minggu nggak ada yang lihat Bu Rasti keluar rumah. Iya, katanya tiap malam ada suara desisan ular lo dari dalam, serem banget, gak berani ah. Pantes aja rumahnya kosong begitu. Barang-barang mewahnya juga hilang, cuma tinggal suara itu. Ya Allah, kalian dengar kan? Iya, kayak ular gede, serem coy. Itu bukan ular biasa. Itu bayangan kebohongan yang akan selalu mengikuti dia sampai mati. Ini kesempatan. Begitu dia duduk lagi, langsung deh kursinya ku tarik. Rasain tuh. Aduh.
Ringo, kebiasaan banget sih. Untung aja tadi aku bisa tahan badan aku biar nggak terlalu sakit. Iya maaf, aku cuma bercanda doang kok. Gak usah marah lah. Aduh, kok malah dipukul sih? Sakit tahu. Biar tahu rasa. Udah sana pergi, jangan ganggu aku. Go, jangan lagi deh. Kemarin si Dimas sampai jatuh beneran. Bahaya tahu. Untung aja dia nggak cedera. Kalau cedera gimana? Kamu nggak akan tahu nanti kayak gimana. Santai aja sih, gua kan udah biasa. Lagian mereka juga ketawa kan. Hiburan pagi biar gak ngantuk. Ya tapi kalau sampai ada yang luka gimana? Itu udah kelewatan. Ah, kalian lebay. Orang cuma duduk doang kok. Jatuh juga paling sakit pantatnya sebentar. Habis itu ketawa. Ringo, kamu tuh keterlaluan. Bercanda boleh, tapi jangan sampai bikin orang celaka dong. Udahlah, kalian nonton aja. Nanti pasti seru. Nih, gua kasih tontonan gratis. Kamu tenang, jangan sampai kepancing emosi ya. Dia itu semakin dinasehati semakin menjadi. Ya tapi nggak mungkin kan kita diam aja. Kalau ada korban parah gimana? Kayaknya kita harus lapor ke guru deh. Iya, nanti kita lapor. Sekarang kita duduk dulu ya. Aku tuh heran ya sama dia. Apa sih yang bikin dia jadi usil kayak gitu? Itu kan bahaya. Ya namanya juga cowok, bercandanya kan emang suka beda. Tapi ini bukan soal cewek atau cowok. Kalau udah keterlaluan kayak gitu kan bahaya. Hah, iya udah ya, jangan marah-marah kayak gini. Ringo juga nggak akan peduli kan sama kamu. Hah, iya juga sih. Tapi tetap aja kesel lihat kelakuan dia kayak gitu. Harus dapat hukuman dulu kayaknya. Baru tuh dia bisa sadar. Tadi gua lihat pas lo tarik kursi si Pajar, gokil banget. Dia jatuhnya lucu parah. Kan gua bilang, ini hiburan. Hidup di sekolah jangan serius-serius amat. Tapi lu nggak takut dipanggil guru kok? Kalau ada yang ngadu bisa digawat loh. Ngapain takut? Lagian guru juga paling ngomel sebentar. Habis itu dia lupa. Lo nggak usah lebay deh, Cok. Kalau lo ngerasa iri, mending ikutan sama gua aja. Pasti seru. Gua heran sama lu, Go. Orang ketawa itu bukan berarti mereka senang. Kadang tuh orang cuman gak enak hati tahu. Alah, sebijak banget sih lu. Kalau beneran marah, kenapa mereka nggak ngomong? Nyatanya mereka malah ngakak kan? Iya juga sih. Tapi kalau Ujang jatuh sakit beneran gimana? Ah, lo pikir jatuh dari kursi bisa bikin apa? Paling pegel dikit. Gua sendiri aja sering jatuh tuh, nggak kenapa-napa kok. Go, bercanda ada batasnya. Jangan sampai nanti lo nyesel. Udahlah, jangan drama, nikmatin aja. Kan selama ini aman-aman aja. Lagian kenapa lo yang jadi sensi sih? Si Bisma aja santai tuh. Tuh, kamu lihat kan? Dia itu nggak bisa dikasih tahu. Hah, mungkin emang harus ada guru yang negur dia. Gak mungkin kan kalau guru negur dia nggak dengar. Nah, betul tuh. Kayaknya kalau gue jailin dia lucu juga ya. Jangan mikir yang macem-macem, Go. Gue tahu pasti lo lagi merencanakan sesuatu kan. Apaan sih? So tau banget sih lo. Gue sama sekali nggak ada niatan kayak gitu ya. Lo juga jangan ikut-ikutan. Kalau ada korban, lo yang bakal tanggung jawab. Narik kursi orang itu bukan candaan. Ya elah, Cok, santai aja kali. Gua kan cuman ketawa aja. Ya takutnya lo malah ikutan. Kalau mau tanggung jawab sih terserah. Lihat ya, ini pasti kocak. Perhatikan, polos banget, pasti kena. Jangan keterlaluan. Udah gua bilangin, kalau sampai dia jadi korban itu bisa bahaya. Santai aja, gue tahu batas. Nih, cuman dari kursi doang kok. Astaga, Ratih jatuh. Ratih, kamu nggak apa-apa? Bangun, Ratih. Sakit. Aduh. Ratih, kamu nggak apa-apa? Apa-apaan sih? Dibilangin jangan kayak gitu. Bahaya tau gak? Aduh, Nuri, kepala aku sakit banget. Tolong. Kamu sabar ya, kita ke UKS sekarang. Ratih bangun. Aku mohon Ratih, bangun. Ringo, lo gila ya? Lihat tuh Ratih, pingsan.
Gua cuma bercanda kok. Sumpah, gak nyangka dia jatuhnya gitu. Dia cuma pingsan kok. Gak mungkin lah dia kenapa-napa. Lebay doang itu. Lo yang lebay, main kayak anak kecil, gak punya otak lu. Orang pingsan dibilang gak kenapa-napa. Bercanda apaan? Lo keterlaluan, Go. Rati pasti cuma pura-pura aja. Dia nggak mungkin luka parah. Gue yakin dia nggak kenapa-napa. Kalau sampai Rati kenapa-napa, gue yakin orang tua dia dan pihak sekolah nggak akan tinggal diam aja. Tenang, dia pasti nggak akan kenapa-napa. Gue yakin. Cepat-cepat bawa dia ke UKS. Jangan dibiarkan begitu saja. Hati-hati kepalanya. Bu, kayaknya parah banget. Rati nggak sadar-sadar. Kalian tenang aja ya. Ibu udah telepon ambulan. Bu, saya cuma iseng doang. Saya nggak nyangka bakal begini. Iseng? Menurut kamu ini iseng? Anak orang pingsan, kepalanya terbentur, bisa bahaya, Ringo. Tapi temen-temen biasanya ketawa aja, nggak pernah separah ini. Lo nggak pernah mikir, Go. Dari dulu kita udah bilangin jangan keterlaluan. Sudah, tidak ada gunanya kalian bertengkar. Gua udah nasehatin lu berkali-kali, tapi nggak ada satupun yang lo denger. Dan sekarang semuanya udah terjadi. Lo keterlaluan, Go. Gua nggak ada maksud apapun kok. Gue yakin dia nggak akan kenapa-napa. Kalau sampai Rati kenapa-napa, lo yang harus tanggung jawab. Lo kira bercanda itu lucu? Sekarang lihat sendiri akibatnya. Aduh, kenapa jadi kayak gini sih? Gimana ini? Aku takut banget kalau Ratih kenapa-napa. Mana lama banget diperiksanya. Kamu tenang ya, yang bisa kita lakuin sekarang cuma berdoa. Semoga Rati nggak kenapa-napa ya. Tetap aja aku khawatir. Apalagi tadi dokter bilang kalau Ratih koma. Barusan dokter bilang Ratih koma. Kalau kamu gak jahil, semuanya gak akan kayak gini. Kenapa sih kamu itu keras kepala banget? Semua ini gara-gara lu, Go. Kalau gajah lo nggak usil, Rati nggak mungkin koma. Aku cuma bercanda. Aku gak bermaksud bikin dia celaka. Sumpah, aku... Bercanda, lo pikir nyawa orang itu bahan candaan? Gua nggak nyangka, Cok. Gua pikir gak akan sampai kayak gitu. Ratih tuh baik banget sama semua orang. Dia gak pernah marahin lo, Go. Tapi kenapa justru dia yang jadi korban? Lo harus tanggung jawab. Kalau Rati kenapa-napa, lo yang harus disalahin. Gua nggak tahu harus apa sekarang. Gua beneran takut. Takut sekarang? Kenapa gak dari dulu? Baru sadar ya kalau perbuatan lo itu gak lucu sama sekali. Anak-anak, pulanglah dulu, biarkan dokter bekerja. Dan kamu, Ringo, kamu harus merenung. Ingat, candaan yang menyakiti bukan candaan, itu kejahilan. Saya minta maaf, Bu. Saya sama sekali nggak ada niatan buat bikin Ratih kayak gini, Bu. Tapi Ratih bisa sembuh kan, Bu? Kita hanya bisa berdoa, semoga semuanya baik-baik aja. Sekarang kamu pulang ya, ini sudah jam pulang. Coki, tolong antarkan Nuri pulang. Baik, Bu. Ya Allah, semoga Ratih cepat sembuh ya, Nak. Pagi teman-teman. Hah, kok geser sendiri sih? Perasaan tadi nggak geser deh. Gak ada yang peduli sama aku. Gak mungkin ada yang narik kan? Hahaha, rasain tuh Ringo. Akhirnya lo juga ngerasain jatuh. Ngerasain juga kan sekarang? Kayaknya kursinya males banget didudukin sama dia. Iya, kayaknya kursinya beneran nolak. Kenapa kursinya kayak hidup sih? Kayak benci banget sama gua. Anggap aja yang terjadi sama kamu itu bagian dari hukuman kamu. Sekarang kamu ngerasain kan? Malu dan sakit. Apa iya semua ini karena aku yang suka jahil?
Aku jadi takut buat duduk di kursi. Untuk saat ini aku duduk di lantai aja deh. Bangkunya nggak mau deh aku dudukin. Semoga kali ini nggak ada apa-apa. Aku cuma pengen makan sebentar. Apa? Kursinya terpental. Ada apa ini? Wow, bahkan kursi kantin aja nolak dia. Ini pasti azab buat dia. Gila, itu kursi kayak dilempar sendiri. Gua ya lihat jelas banget sih. Mungkin kursinya jijik sama orang usil, makanya langsung mental kayak gitu. Gak mungkin, ini gak mungkin nyata. Oh, karma itu namanya gue rasain. Kasian juga ya, dia jadi nggak bisa duduk kayak gitu. Ngapain kamu kasihan ke dia? Itu hukuman buat dia. Kamu lupa kejailan dia ke kita gimana? Sampai Ratih aja masuk rumah sakit. Iya, aku nggak mungkin lupa. Cuma empati aja sama dia kok. Orang kaya dia gak usah pakai empati. Udah yuk kita pergi aja. Aku capek banget, tolonglah biarin aku duduk sekali aja. Aku sama sekali nggak bisa duduk di kursi. Bangkunya diam, itu artinya aku bisa duduk di sini. Astaga, dia jatuh lagi. Kursinya pindah sendiri, kamu lihat nggak? Iya, kayaknya bukan kebetulan deh. Aneh banget. Oh, pantas aja kursinya kabur. Mungkin kursinya dendam. Aku pas banget dia kayak gitu. Lagian siapa suruh jahil terus? Dulu aja dia sering kayak gitu. Bahkan aku jadi korbannya juga. Lah sekarang dia ngerasain juga tuh. Kenapa kursi-kursi ini benci banget sama aku? Apa ini balasan dari semua kejahilan aku ya? Aku cuma pengen duduk, cuma itu aja. Tapi kalau emang susah, aku harus terima. Aku harus fokus aja sekarang. Kenapa kepala aku pusing banget ya? Dari kemarin aku mikirin gimana caranya aku bisa duduk. Tapi sampai sekarang aku nggak bisa. Kursinya selalu bergeser atau mental sendiri. Apa yang harus aku lakukan ya sekarang? Seharian aku nggak bisa duduk di kelas, di kantin, di perpustakaan. Semua kursi seolah-olah nolak aku. Apa ini kutukan ya? Apa ini ajab ya? Kursinya nggak bergerak sama kayak pas di perpustakaan. Tapi mungkin aja sekarang udah enggak dan aku bisa duduk. Aduh, sakit. Kenapa kalian semua nolak aku? Aku capek berdiri. Tolong biarin aku duduk sekali aja. Ratih, maafin aku ya. Kalau kamu sadar, aku janji gak bakal usil lagi. Aku janji gak bakal bikin orang ketawa dan nyakitin kamu lagi. Aku harus jenguk Ratih dan minta maaf secara langsung. Aku gak mau hidup kayak gini terus. Kapan anak kita akan bangun, Pak? Aku sedih lihat anak kita berbaring tidak berdaya. Aku yakin dia pasti baik-baik aja, Bu. Anak kita kuat, dia akan segera bangun. Ringo, kamu masih berani datang ke sini? Tante, Om, saya mau minta maaf. Saya salah. Saya nggak bermaksud. Tolong izinkan saya meminta maaf secara langsung ke Ratih. Maafmu gak akan pernah membangunkan Ratih, nak. Saya tahu Om, tapi tolong izinkan saya untuk minta maaf ke Ratih. Saya mohon Om, tidak akan lama kok. Silahkan. Tapi setelah ini kamu harus pergi ya. Makasih ya Om. Ratih, bangun dong. Gua kangen lo marah-marah kalau gua usil. Jangan diem kayak gini. Semua ini salah gua. Kalau lo bangun, gue janji bakalan berubah. Gue janji nggak akan jadi Ringo yang usil lagi. Aku marah sama dia, Pak. Kita berikan waktu untuk dia minta maaf, Bu. Hanya minta maaf kok. Gua rela dihukum. Gua rela nggak punya temen lagi. Asal lo jangan kayak gini. Ratih, maafin gua ya.
Tuh dia lagi. Jujur aku muak banget ngeliat muka dia. Rasanya tuh aku pengen banget marah-marah di depan muka dia. Gua nggak bakal deket-deket sama dia. Kursi aja nggak mau sama dia, apalagi kita. Tolong kali ini biarin aku duduk. Aku udah nyesel. Aku bener-bener nyesel. Syukurlah kursinya bisa aku dudukin. Terima kasih Ratih. Aku yakin kamu pasti udah maafin aku. Kursinya nggak kabur. Sekarang Ringo bisa duduk. Apa udah berhenti ya? Apa mungkin Rati udah maafin dia? Atau mungkin kursinya udah kasihan sama dia. Makasih udah ngasih aku kesempatan duduk lagi. Aku janji nggak bakal jahil lagi. Aku udah kapok banget. Aku nggak bakal usil lagi. Gak ada yang lucu lagi dari bikin orang jatuh atau sakit. Semua yang aku lakuin kemarin cuma bikin aku kehilangan segalanya. Tiap kali melihat kursi, aku bakal inget Ratih, inget kesalahan aku, dan inget rasa takut ini. Aku janji, aku nggak akan jadi orang yang sama lagi. Dulu aku pikir keisengan itu hiburan, tapi sekarang aku tahu satu keisengan kecil bisa bikin malapetaka besar, dan aku nggak akan pernah melupakan pelajaran ini seumur hidup aku. Kayaknya sekarang dia udah tobat deh. Gak ada lagi tuh dia jahil narik kursi orang. Iya, kamu bener. Itu bagus. Selamat pagi Bu Tita. Wah, sudah duduk santai aja ya pagi-pagi. Ya begitu kalau darah bangsawan Bu Sari. Di keluarga saya tiap pagi biasanya ada pelayan yang menyajikan teh panas. Sayang kalau di kampung ini saya harus turun derajat kipas sendiri. Ya memang di sini semua serba sederhana Bu. Kami terbiasa makan apa adanya. Itu kan cocoknya untuk rakyat jelata. Saya ini keturunan sultan Bu. Dulu leluhur saya makan dari piring emas, minum dari gelas permata, bukan piring plastik atau gelas kaleng. Iya deh Bu, kalau begitu ini saya permisi dulu ya. Mau masak sayur, maklum rakyat jelata makanya singkong dan sayur rebus. Cocok, itu memang makanan rakyat biasa. Kalau saya sih lidah saya nggak terbiasa ya makan singkong. Aduh, bisa gatel nanti. Bu Sari, saya saranin ya, jangan kebanyakan makan singkong, mending beli makanan yang enak. Lupa, kan rakyat jelata susah makan enak ya. Yang penting enak dimakan dan gak ada bahan pengawetnya Bu. Kalau gitu saya permisi, mari Bu. Padahal kalau listriknya nggak nunggak aku bisa masak enak juga ya. Mereka emang nggak pernah bisa paham sama standar hidup bangsawan. Sabar, ngadepin orang yang halu tuh emang suka bikin kesabaran terkikis ya. Pak, dari tadi saya lihat nyisir rambut mulu. Tuh rambut mau disisir berapa kali pun tetap gak akan beda. Pengen kelihatan rapi aja sih Pak. Soalnya kan kalau rapi enak dilihat. Dan kebetulan beli sisir baru. Ini lebih bagus dari yang sebelumnya. Perasaan sama aja deh Pak, beda warna doang. Nah itu bedanya. Yang penting kan beda Pak. Bu Tita, mari duduk sini. Minum kopi kampung dulu, biar tambah akrab sama warga. Astaga, kopi kampung. Maaf Pak RT, lidah saya itu cuma terbiasa minum kopi Turki yang direbus dengan air mata embun Himalaya, disajikan di cangkir emas. Air mata embun? Itu belinya di pasar mana Bu? Kalau cuma air embun mah nggak usah beli Bu. Tinggal ke belakang rumah saya Bu, tapi pagi-pagi. Jangan gitu lah Pak. Maksudnya Bu Tita itu bukan embun yang kayak gitu. Pak Karyo ini katro ya, masa nggak bisa bedain? Air embun yang saya maksud itu ya bisa bikin saya sehat. Aduh Bu Tita, kalau ngomong suka ada-ada aja ya Bu. Jangan terlalu tinggi omongannya Bu. Ya saya maklumi, kalian kan belum tahu. Keturunan bangsawan seperti saya memang beda seleranya. Tapi Bu, minum kopi kampung ini juga sehat. Lihat tuh, semua orang kuat kerja bakti karena kopi ini. Tidak Pak RT, darah biru saya tidak bisa dicampur dengan kopi rakyat jelata. Bisa menurunkan derajat keluarga saya. Darah biru? Saya lihat semalam lampu rumahnya mati karena nggak bayar listrik. Kalau darah biru, PLN nggak berani matiin tuh. Udah Pak, jangan gitu. Kalian mungkin menertawakan saya, tapi ingat, kalau leluhur saya masih hidup, kalian semua bisa dipanggil menghadap istana. Saya ini pewaris sejati. Ya udah Bu, duduk aja dulu. Kalaupun pewaris di istana, tetap enak ngopi bareng rakyat. Toh kita semua tetangga. Saya tidak bisa. Nama besar keluarga saya tercemar hanya karena minum kopi kampung. Katanya keturunan sultan, tapi belanja di warung aja masih ngutang. Aduh, sultan apaan itu? Kok ngutang?
Ya namanya juga tukang halu Pak, jadi dimaklumin aja. Silakan Bu, ini gelang imitasi kualitas super, mirip emas, 100 ribuan aja. Cantik juga ya. Kalau saya pakai pasti semua orang langsung tahu aura kerajaan saya. Iya Bu, pas banget di tangan. Jadi bungkus kan Bu? Oh, nggak usah repot. Tulis aja dulu di buku catatan. Cucu sultan seperti saya tidak bisa mungkin lari dari tanggung jawab. Bu, ini sudah gelang keempat. Belum ada yang dibayar. Sabar sedikit. Warisan dari leluhur saya sedang diproses. Katanya emas bertumpuk di gudang kerajaan. Begitu cair, semua utang pedagang kampung bisa saya lunasi. Warisan katanya, padahal tiap hari nongkrong di warung nggak pernah bayar lunas hutang. Udah biarin aja Bu. Apa kalian bilang? Hati-hati ya bicara tentang darah bangsawan. Lidah kalian itu bisa kena kutuk. Dasar kerjaannya cuman gosip mulu. Tolong catat ya Bu, saya ambil ini semua. Bu, saya ini pedagang kecil. Kalau semua cuma janji, saya bisa rugi besar. Yang kemarin aja belum dibayar, masa ini mau utang lagi? Percaya aja deh Bu, nanti Ibu bakal bangga punya pelanggan keturunan sultan. Ibu ini beruntung tahu sebetulnya. Iya Bu, tapi saya tetap catat ya. Jangan lupa, rakyat jelata kayak saya ini butuh makan. Aduh, aku pastikan ini yang terakhir kalinya. Aku gak akan biarin dia ngutang lagi. Bu Tita, mari duduk. Kita baru mulai arisan nih. Astaga, singkong rebus, pisang goreng, itu makanan rakyat jelata Bu. Lidah saya sudah terbiasa dengan kue tart impor dan anggur kerajaan. Hehehe, ya beginilah kami Bu. Yang penting bisa kumpul, bukan makanannya. Itu dia bedanya dengan saya. Keluarga saya kumpul-kumpul selalu di aula istana dengan meja panjang penuh makanan mewah. Aula istana apanya? Kemarin aja listrik rumahnya mati, masa pakai lilin? Shh, jangan kencang-kencang Bu. Saya bahkan gak terbiasa makan singkong. Kulit saya bisa alergi. Kalau nenek saya dulu sarapan aja pakai roti berlapis emas. Wah, luar biasa sekali ya leluhurnya Bu. Tapi kalau begitu Bu Tita tidak mau mencoba sedikit pun. Ini singkongnya manis loh. Tidak bisa, kalau lidah bangsawan mencicipi makanan rakyat jelata, bisa hilang derajat keluarga saya. Kalian aja lah yang makan. Heran ya, ngaku bangsawan tapi arisan aja masih ikut bareng kita. Hehehe, kalau benar keturunan sultan, mestinya nggak rebutan arisan 200 ribu lah. Gak usah bisik-bisik, saya denger kok. Kalau iri itu bilang aja, jangan malah ngomongin. Kelihatan banget sih irinya. Dasar PLN. Kalau tahu saya cucu sultan, mana berani mereka memutus listrik istana saya. Memang kampung ini nggak punya adat. Lilin udah hampir habis. Lihat tuh, rumah Bu Tita gelap lagi. Katanya keturunan sultan, kok tiap malam pakai lilin, istana kok gelap? Iya, sultan kok nggak bisa bayar listrik. Anak-anak gak tahu sopan santun. Kalau bukan karena darah biru saya, sudah lama kalian saya usir dari kerajaan saya ini. Tak apa, ujian ini hanya sementara. Leluhur saya pasti sedang menguji kesabaran saya. Nanti saat warisan besar itu turun, semua orang bakal tahu siapa yang berkuasa di kampung ini. Kenapa sih Bu? Dari tadi aku dengerin Ibu marah-marah terus. Ya gimana Ibu nggak marah? Ini PLN nggak becus kerjanya. Masa rumah kita jadi gelap kayak gini? Listriknya kan emang diputus Bu. Kita belum bayar listrik sama sekali selama 3 bulan. Kenapa bisa? Aku ini keturunan sultan, masa rumah gelap kayak gini? Kita kan gak punya uang Bu. Lagi pula sejak kapan kita keturunan sultan? Ibu jangan ngaco oh. Bahkan anak aku sendiri pun gak percaya. Bu Tita, mari sini. Kita lagi gotong royong bersihin rumput. Kalau rame-rame kan jadi ringan. Astaga, lumpur. Tangan halus saya ini gak pantas nyentuh tanah becek. Saya ini keturunan sultan, bukan buruh tani. Wah, kalau begitu Bu Tita cocoknya jadi mandor saja ya. Kasih aba-aba dari jauh. Mandor apa? Ratu Lilin lebih cocok. Kalian jangan main-main. Kalau leluhur saya masih berkuasa, kalian semua pasti sudah saya suruh sujud di depan istana. Bersihkan rumput itu kerajaan rakyat biasa. Saya cuma memberi restu aja. Ya Bu, tapi di kampung ini semua warga sama rata. Gak ada yang lebih tinggi, gak ada yang lebih rendah. Semua harus kerja. Itu kan hukum rakyat jelata. Hukum bangsawan beda. Kalian memang belum paham adat kerajaan aja. Kalaupun memang darah biru, semestinya tangannya nggak kotor karena uang di pasar juga ya. Iya, jangan-jangan darah biru karena kedinginan lampu mati.
Selamat pagi, Bu. Pagi, jangan ajak saya buat beres-beres kayak mereka ya. Saya ini keturunan sultan, nggak level kotor-kotoran kayak gitu. Hah, siapa juga sih yang mau ngajak dia? Bu Tita, maaf sebelumnya, tapi saya sudah berkali-kali mengingatkan baju pesta bulan lalu belum dibayar loh. Tenang, cucu sultan tidak pernah lari dari tanggung jawab. Saya hanya menunggu harta warisan dari leluhur kerajaan. Dalam waktu dekat, emas berkarung-karung pasti sampai ke tangan saya. Tapi Bu, ini sudah ketiga kalinya Ibu bicara begitu. Saya ini pedagang kecil, modal saya pas-pasan. Kalau utang numpuk, saya bisa rugi loh. Rugi? Justru kamu harus bangga punya pelanggan darah biru. Kalau nanti saya jadi bangsawan kaya raya, kamu bisa bilang ke semua orang, saya dulu pedagang kepercayaan cucu sultan. Itu kebanggaan tersendiri, bukan? Bu, kebanggaan gak bisa bikin dapur saya ngebul. Saya butuh uang, bukan cerita. Ah, dasar mental rakyat jelata, selalu mikirin uang. Bangsawan sejati seperti saya berpikir martabat, kehormatan, dan warisan kerajaan. Kok katanya bangsawan, tapi baju aja masih nyicil. Iya, Sultan kok ngutang melulu sih. Bu, saya kan sudah bilang jangan ngutang. Saya ngutang dulu, Bu, jangan pelit lah. Saya nggak akan ngizinin. Mending kamu bayar dulu aja utang yang kemarin, Bu. Selamat sore semua. Kita kumpul untuk bahas acara besok di lapangan. Semoga lancar. Iya, Pak. Panggung sudah dipasang, tinggal dekorasi. Sebentar, saya punya usulan. Karena saya keturunan sultan, sudah sewajarnya acara ini dipimpin oleh saya. Kalian semua hanya pelengkap saja. Lah, Bu, acara desa ini kan kerja bareng, bukan untuk pamer keturunan. Apa kalian lupa? Leluhur saya punya tanah seluas kerajaan. Bahkan lapangan tempat acara besok itu sebenarnya warisan keluarga saya. Bu Tita, jangan asal bicara. Lapangan itu jelas milik desa. Sudah ada sertifikatnya. Sertifikat rakyat? Kertas itu tidak ada artinya dibandingkan darah biru saya. Kalau saya mau bisa aja. Besok saya klaim dan usir kalian semua. Aduh, makin ngaco aja nih Bu Tita. Nanti kalau tanah lapang benar-benar diakuinya bisa ribut besar ini. Sudah, cukup. Kita jangan terprovokasi. Ingat, acara besok untuk kebersamaan, bukan untuk membahas daerah bangsawan atau tidak. Semua warga sama. Kalian ini memang tidak paham adat kerajaannya. Besok kalian akan lihat tanah leluhur saya menunjukkan siapa pewaris sejati. Besok orang-orang akan tahu kalau aku ini beneran sultan. Panggungnya udah jadi. Ini saatnya. Bu Tita, turun dulu. Ini panggung untuk acara resmi. Tidak perlu Pak RT, semua warga harus tahu lapangan ini adalah warisan leluhur saya. Kalian semua selama ini hanya numpang di tanah kerajaan saya. Warisan? Ya, bukannya tanah ini dibeli patungan warga? Iya, sertifikatnya aja masih ada di balai desa. Warisan dari mana coba? Kalian jangan berani membantah. Lihat saja nanti tanah leluhur akan menunjukkan kebenaran. Darah biru tidak akan pernah salah. Apa ini? Kok kayak gempa? Apa ini? Kok aku malah duduk di sini? Aduh, kenapa? Kenapa aku nggak bisa bangun? Astagfirullah, apa itu? Tenang, jangan panik. Jangan mendekat dulu. Tolong saya nggak bisa gerak. Bu, ini gempa Bu. Aduh Bu, saya takut Bu. Sama Bu, saya juga takut. Kenapa bisa ada gempa kayak gini ya? Bu, guncangannya berhenti. Iya Bu. Bu Fitri, Bu Ahmad, kalian harus segera ke lapangan. Bu Tita badannya terjebak di singgasana. Hah? Maksudnya gimana Bu? Aduh, kalian kesana aja deh, saya nggak bisa jelasinnya. Lepaskan aku. Aku ini cucu sultan. Aku pewaris tahta. Jangan begini. Tolong saya. Ya Allah, ini beneran dia ditelan. Astagfirullah, azab ini nyata di depan mata. Jangan dekati. Itu peringatan dari Yang Maha Kuasa. Biarkan takdir berjalan. Tidak. Aku ratu, aku keturunan kerajaan. Aku berhak atas tanah ini. Dengarkan aku. Baru kali ini aku lihat orang ditelan singgasana. Ya Allah, lindungi kami dari kesombongan.
Kalian dengar? Dari arah singgasana masih terdengar suaranya Bu Tita. Tapi kenapa suara itu sekarang muncul dari singgasana batu ya? Aku ratu. Tanah ini milik aku. Astagfirullah, itu suaranya. Semua mundur. Jangan ada yang dekati singgasana batu. Itu bukan suara manusia lagi. Tidak perlu takut. Ini hanya suara Bu Tita aja. Opo, itu berarti arwahnya belum tenang, Pak. Bukan urusan kita. Yang jelas ini pelajaran bagi semua. Warga semua ingatlah, kesombongan hanya akan membawa celaka. Apa yang menimpa Bu Tita bukan sekedar musibah, tapi peringatan. Jangan ada lagi yang mengaku-ngaku turunan. Jangan ada lagi yang merendahkan diri sesama. Bener Pak, kita semua sama, tidak ada dari bangsawan atau bukan. Yang penting kita hidup rukun. Semoga anak cucu kita kelak tidak meniru kesombongan itu. Aku tetap ratu. Mungkin tubuhnya sudah terkubur, tapi kesombongannya belum ikut terkubur. Mas, ini nasinya udah siap. Nanti di jalan jangan lupa makan ya. Jangan cuma ngudut. Kamu tuh kadang suka lupa makan. Iya Mira, aku nggak lupa kok. Kamu tuh ya kayak ibu-ibu yang cerewet tapi manis. Ya kalau gak cerewet nanti kamu lupa diri. Dikit-dikit ngudut, dikit-dikit nongkrong. Tapi kesehatan gak dipikirin. Nanti siapa yang repot? Iya deh, tapi aku ke kota kan buat kerja, bukan buat seneng-seneng. Biar kehidupan kita juga jadi lebih baik. Aku tahu mas, aku percaya sama kamu. Cuma jangan lupa pulang ya. Aku sama Raffi pasti bakalan kangen banget sama kamu. Pulang? Ya pasti pulang lah. Aku cuma kerja kok, bukan mau pindah. Kamu jangan khawatir ya. Soalnya tiap malam Raffi nanyain kamu, Mama, Papa kerja di mana? Papa kapan pulang? Jangan lama ya Papa kerjanya. Raffi, Papa pergi kerja buat kamu ya, supaya nanti kamu bisa sekolah tinggi, jadi orang hebat. Tapi nggak mau sekolah kalau Papa nggak di rumah. Gini aja, nanti kalau Papa pulang, Papa bawain mainan baru ya. Hah? Janji ya Papa? Mau dong mainan baru, janji ya. Iya janji, tapi kamu jangan rewel ya. Jaga Mama baik-baik. Jangan janji kalau gak yakin bisa tepati mas. Aku gak minta apa-apa, cuma jujur aja. Iya aku ngerti, aku bakal jujur sama kamu, selalu. Aku berangkat sekarang ya, takut nanti ketinggalan bis. Kamu jaga diri ya, jangan terlalu percaya sama orang kota. Koper kamu udah di depan tuh. Aku ini pinter Mira, nggak bakal ketipu. Aku berharap kamu bisa jujur dan setia mas. Ya ampun, panas banget di kota ini ya. Tapi aku senang akhirnya bisa sampai di kota ini. Aku tinggal cari tempat yang aku apply aja deh. Cangcimen. Bang, minumannya bang. Baru turun ya, kelihatannya masih canggung tuh mukanya. Iya bang, baru sampai. Capek banget dari kampung. Tapi nggak deh bang, makasih ya. Udah ada minuman mah. Udah kalau nggak mau deh. Oh ya, dari kampung mana bang? Dari Cikande, jauh banget. Naik bis hampir 8 jam nih bang. Wah, jauh juga ya. Rencananya mau kerja di sini bang. Iya bang, katanya di kota banyak peluang. Makanya saya mau coba cari kerja di sini. Dan kebetulan saya sudah apply. Udah ada panggilan juga sih. Banyak sih yang datang, tapi banyak juga yang kepleset. Kota ini mah manis di luar bang, tapi bisa ngikit dari dalam. Saya mah bukan orang sembarangan bang. Saya pintar ngomong. Orang-orang kota pasti gampang lulus sama saya. Waduh, baru datang aja udah percaya diri banget sih. Hidup itu soal cara main bang. Orang yang jujur kadang malah disikut. Tapi hati-hati loh bang, bohong sama orang kota bisa panjang urusannya. Isi abang kadang bohong kecil nggak apa-apa lah. Bohong dikit aja, yang penting bisa bikin hidup enak dulu ya kan. Mau kemana bang? Pak, ini mau ke daerah Kebon Jeruk. Katanya di sana banyak kos-kosan murah ya pak. Oke deh, naik aja. Baru pertama kali ke Jakarta ya. Iya, tapi tenang aja. Nanti juga aku bisa nyatu sama orang-orang kota kok. Hehehe. Jangan sampai nyatu sama kebohongan bang. Orang kota cepet banget nyium aroma dusta loh. Selama aku bisa jaga kata-kata, gak akan ada yang tahu siapa aku sebenarnya. Ini kesempatan aku buat ketemu sama cewek kaya di sini. Aku bisa manfaatin dia. Halo, Mas Aris ya? Iya betul, kamu Nia ya. Wah, ternyata orangnya lebih cantik dari foto profilnya. Ya silakan duduk. Gombal banget sih, tapi makasih ya. Aku kira kamu gak bakal datang.
Masa iya sih aku udah janji bakal ketemu, tapi malah nggak nemuin kamu. Laki-laki sejati tuh nggak suka PHP nih ya. Laki-laki sejati ya. Jarang loh aku dengar kata itu dari pria sekarang. Tapi kayaknya itu cuma kata-kata laki-laki gombal deh. Ya enggak lah, aku jujur. Kadang perempuan tuh butuh didengar, bukan dikasih janji kosong. Wah, kamu kayak udah ngerti banget isi kepala perempuan. Iya, aku pernah gagal dalam hubungan, jadi aku udah belajar banyak. Jadi, kamu udah pernah pacaran, tapi belum nikah? Wow, aku nggak nyangka kamu langsung nanya itu. Ya jelas lah, belum. Nih ya, dulu aku tuh pernah deket sama seseorang, tapi ya nggak cocok. Jadi, kamu single sekarang? Iya, single dan siap mulai dari awal. Wah, jujur aja, kamu beda dari kebanyakan cowok kota. Beda gimana tuh? Kamu sopan, tapi tatapan kamu tuh ada sesuatu yang bikin tenang. Kalau aku bilang sih, mungkin karena aku orang kampung. Kamu percaya nggak? Justru itu, mungkin aku bosen sama cowok-cowok kota yang sombong. Ya bisa jadi deh. Jadi kamu kerja di mana nih ya? Di kantor properti, capek sih, tapi seru. Kadang pengen punya partner yang bisa diajak cerita kayak kamu. Aku selalu punya waktu kok buat dengerin cerita kamu. Waduh, bahaya nih, bisa-bisa aku beneran jatuh cinta. Tenang aja, kalau jatuhnya di hati yang salah, nanti aku tangkep. Mira, Raffi, maaf ya. Papa cuma mau sedikit bahagia. Hidup di kota itu keras, nggak ada yang bisa dipercaya. Mas, makasih ya buat hari ini. Aku seneng banget bisa ngobrol sama kamu. Aku juga seneng nih ya, rasanya lama nggak ngobrol sama orang yang tulus. Kamu emang beda, Mas. Aku ngerasa aman kalau deket kamu. Mungkin karena aku orangnya jujur, aku nggak suka main-main perasaan. Jujur ya, bahkan kamu aja nggak tahu aku udah punya istri nih ya. Mas, kalau nanti aku serius, kamu bakal nerima aku apa adanya? Tentu nih ya, aku nggak lihat masa lalu, aku lihat masa depan. Maaf Mira, aku cuma pengen ngerasa hidup lagi. Di kampung semuanya terasa sempit. Kamu sibuk di dapur, anak sering nangis, aku kerja terus-terusan. Aku juga manusia, aku cuma pengen bahagia. Cuma sebentar aja kok, gak akan ada yang tahu. Mas, aku baru sadar kamu tuh lucu juga ya kalau lagi ketawa. Masa sih gombal nih? Aku tuh jarang ketawa, soalnya kalau di kampung hidupnya penuh beban gitu. Kampung? Kamu dulu tinggal di kampung? Iya, di Cikande namanya. Tapi udah lama banget. Aku udah gak punya siapa-siapa lagi di sana. Pantes, kamu kelihatan sederhana, tapi sopan. Aku suka cowok yang punya asal-usul. Asal-usul boleh sederhana, tapi cita-cita harus tinggi kan? Bener nggak? Betul banget. Aku pengen punya pasangan yang serius, yang bisa aku percaya. Aku pun gitu nih ya. Aku bener-bener capek hidup sendirian terus. Jadi, kamu serius sama aku, Mas? Aku nggak pernah main-main nih ya. Aku serius. Mas, jangan bercanda ya. Aku udah lama nggak ngerasain begini. Aku janji bakal nikahin kamu nih ya. Kamu tahu nggak, Mas? Aku udah lama berdoa minta ketemu orang baik. Mungkin kamu jawabannya. Iya, mungkin aku jawabannya. Tapi kamu nggak tahu kalau aku udah punya istri dan anak di kampung. Bang, es krimnya bang. Nambah satu lagi nih buat si cantik. Boleh, satu lagi deh. Wah, dimanja ini aku. Padahal es krim aku belum habis loh. Nggak apa-apa, sesekali makan es krim yang banyak. Nikmatin aja selagi masih bisa. Loh, Aris, serius ini? Aris Cikande, serius? Rudi, ya ampun, udah berapa tahun kita nggak ketemu? 5 tahun kali. Dulu masih kerja di bengkel, sekarang udah di kota juga nih. Wah, hebat. Iya, udah bosan hidup di kampung, Rudi. Nggak ada kemajuan. Ngopi lah, ngopi. Tuh, kopi. Belum aku minum tuh. Wih, makasih nih. Tahu aja lagi ngantuk, butuh asupan kopi. Ya, hidup di kampung tuh kadang bosen dan kadang kita butuh suasana baru. Tapi yang penting tetap ingat istri sama anak di rumah ya. Iya benar. Tapi Riz, kayaknya aku lihat kamu di taman siang tadi sama cewek ya. Bener nggak sih? Oh itu, iya itu teman kerja Rudi. Klien kecil-kecilan, bukan siapa-siapa kok. Klien, kalau klien masa gandengan tangan sih?
Rudi, jangan asal ngomong ya. Orang kota tuh beda. Kadang salaman aja bisa pegangan tangan kok. Aris, aku kenal kamu dari dulu. Kamu bukan tipe orang yang suka bohong. Atau jangan-jangan sekarang udah berubah ya. Udah lama gak ketemu, jadi jangan sok tahu tentang aku ya. Aku cuma ngingetin Aris, dulu kamu sering bilang laki-laki sejati gak ninggalin keluarganya. Aku cuma kerja Rudi, jangan sok menilai. Aku nggak menilai, Riz. Tapi kalau kamu udah mulai bohong, hati-hati. Dunia ini punya cara aneh buat kasih pelajaran. Makasih buat kopinya. Pelajaran katanya. Omong kosong. Semua orang bohong kok. Asal nggak ketahuan aja kan. Aku nggak takut. Aku cuma pengen hidup enak. Itu aja. Bunga ini untuk wanita paling cantik di Jakarta sore ini. Ah, kamu ini selalu aja bisa bikin aku tersipu. Duduk sini mas, kamu habis kerja. Iya, capek banget. Tapi gitu lihat kamu, capeknya langsung hilang. Kamu tahu nggak? Aku tuh bersyukur banget bisa ketemu sama kamu. Kamu ini bisa aja ngomongnya ya. Tapi kadang aku penasaran. Mas, kamu beneran belum punya siapa-siapa? Kamu pikir kalau aku punya, aku bakal sejujur ini sama kamu? Enggak lah, aku serius nih ya. Aku mau hubungan ini ke arah yang lebih baik. Aku serius. Kalau gitu, aku percaya sama kamu mas. Aku juga ngerasa nyaman sama kamu. Mungkin ini awal dari sesuatu yang indah ya? Iya, sesuatu yang indah nih ya. Aku janji, kamu gak bakal nyesel kenal aku. Aris, astaga, beneran kamu Aris? Luna, aduh lama banget gak ketemu. Ngapain di sini Luna? Aku lagi bantu bosku ngirim barang ke kota. Lah, kamu? Ini siapa? Kamu kesini sama istri kamu kan? Istri? Maksudnya apa mas? Kamu udah punya istri? Bukannya kamu single? Kamu ini Luna, bercanda aja. Istri apaan? Jangan bahas itu di sini deh, jangan bercanda. Dia ini klien aku. Aku tuh kerja bantuin proyek dia. Klien? Tapi bukannya kamu dulu bilang kerja di bengkel? Atau kamu bohong, Riz? Udahlah Luna, jangan so tahu. Aku sibuk. Ayo nih ya, kita pergi aja. Orang kampung tuh suka salah paham sih, aneh banget. Tunggu mas, ini beneran gak sih yang dia bilang? Kamu udah punya istri? Kamu percaya omongan orang yang baru kamu denger 5 menit lalu? Aku kira kamu kenal aku lebih baik dari itu nih ya. Aku cuma pengen tahu kebenarannya mas. Kebenaran itu jelas mbak. Aris ini udah punya istri dan anak di kampung. Istrinya tiap minggu nanya kabar dia. Katanya mas Aris kerja keras demi keluarga. Tapi ternyata... Diam Luna, jangan campurin urusan aku. Kamu udah berubah Aris. Dulu aku pikir kamu orang baik. Kasihan Mira dan Raffi yang selalu nanyain kamu. Mira harus tahu kelakuan suaminya di kota. Nia, kamu ngapain gak jawab chat aku? Aku khawatir Nia. Khawatir? Yang harusnya kamu khawatirin itu keluarga kamu, Riz. Keluarga? Kamu dengar dari siapa? Itu cuma fitnah Nia. Aku udah jelasin kan? Fitnah? Aku lihat sendiri fotonya. Kamu punya istri, punya anak kecil. Kenapa kamu bohong sama aku, Aris? Aku udah percaya. Aku udah cinta sama kamu. Nia, tolong denger dulu ya. Iya oke, aku udah punya istri. Tapi istri aku itu udah gak peduli lagi sama aku. Aku cuma butuh seseorang yang ngerti perasaan aku. Itu kamu Nia. Ngerti perasaan kamu. Aku bukan pelarian, Aris. Aku pikir kamu pria jujur. Kamu gak cuma nyakitin aku, tapi juga keluarga kamu sendiri. Nia, please, aku bisa jelasin semuanya Nia. Cukup, pergi dari sini sebelum aku benar-benar muak lihat wajah kamu. Aku nggak bisa hidup sama orang yang udah punya istri. Terima kasih ya Pak, saya harus temui seseorang. Iya Bu, hati-hati aja ya. Kota ini keras. Kalau Ibu nggak tahu arah, bisa bahaya loh. Ya Allah, kalau benar Aris di sini, kuatkan aku. Aku harus tahu kebenarannya. Maaf, Ibu mau cari siapa ya? Saya cari Aris, katanya dia sering datang ke rumah ini. Mas Aris, Ibu istrinya.
Iya, saya istrinya. Dia bilang kerja di kota buat keluarga, tapi saya dengar kabar dia di sini sama perempuan lain. Ibu, maafkan saya nggak tahu kalau dia udah menikah. Dia bilang dia single, dia janji mau nikahin saya. Kamu juga korban, Mbak. Sama kayak saya. Tapi sekarang aku mau dia dengar sendiri akibat kebohongannya. Mira, kamu ngapain di sini, Mira? Hah? Aku datang buat mastiin kalau yang orang-orang bilang itu benar atau enggak. Dan kayaknya semuanya benar. Ayo masuk, kita selesaikan masalah ini di dalam. Saya tidak mau ada tetangga yang melihat. Aris, aku rela kamu ke kota buat cari kerja. Aku percaya. Aku jagain anak, jagain rumah, jagain nama baik kamu. Tapi ternyata kamu malah jagain perempuan lain. Mira, please tolong aku. Aku bisa jelasin semuanya. Aku cuma hilaf. Hilaf? Setahun kamu bohong. Kirim uang hasil menipu, bilang kerja di proyek padahal pacaran sama orang lain. Itu bukan hilaf, Aris. Itu pengkhianatan. Aku nggak sangka kamu bisa sekejam ini, Mas. Aku pikir kamu orang jujur, tapi semua kata-kata manismu itu cuma racun. Maaf, aku nggak tahu kenapa aku bisa sejauh ini. Aku cuma pengen dihargai di kampung. Aku nggak pernah dianggap. Aku cuma pengen jadi seseorang. Dan karena itu kamu rela menginjak hati orang-orang yang sayang sama kamu. Maaf. Aku minta maaf. Kamu pikir cinta bisa dibangun dari dusta, Ari? Sekarang lihat, semua kebohonganmu berdiri di depanmu sendiri. Sekarang gak ada yang perlu kita bicarakan lagi. Aku mau pulang dan terserah kamu mau ngelakuin apapun. Mira, tunggu Mira. Aku nggak nyangka dia bakal bohongin aku kayak gini. Aku mohon, tolong pulang sama aku. Aku minta maaf, Mira. Aku udah kecewa sama kamu, Aris. Aku gak mau lagi dengar apapun omongan kamu. Aku mau kita cerai. Aku mohon sama kamu, tolong maafin aku. Aku maafin kamu, tapi maaf, kita gak bisa sama-sama lagi. Aku mau kita cerai. Mira, ayo. Kenapa? Kenapa semua ini terjadi padaku? Aku cuma pengen dihargain. Aku cuma pengen hidup enak sedikit aja. Mama, Papa beneran gak bakal pulang ya? Dia gak nyamperin kita ke sini, Mama. Papa sudah di tempat yang lain, Nak. Kamu gak perlu tanya Papa di mana. Sekarang yang paling penting itu kebahagiaan kita. Papa beneran gak cari kita ya ternyata. Aku pikir kalau kita pindah ke sini, Papa bakal cari kita. Maafin Mama ya, kita jadi tinggal berdua. Kenapa minta maaf, Mama? Mama nggak salah kok. Papa kan emang ninggalin kita. Aku cuma kangen aja kok sama Papa. Kalau Papa nggak mau kesini, aku nggak akan nanya lagi soal Papa lagi, Mama. Iya, Nak. Nih, aku bawain opor buat makan kita hari ini. Yeay, ayo kita makan. Kehidupan yang baru jauh lebih baik. Semoga nggak ada luka lagi. Iya. Aduh, masih pagi banget. 5 menit lagi deh. Langsung bangun. Gilang, ayo bangun nak. Udah pagi. Nanti telat sekolah. Bu, aku nggak enak badan. Kayaknya sakit nih. Pura-pura sakit aja ah. Males banget bangun pagi buat ke sekolah. Loh, kok bisa sakit? Semalam kamu kelihatan sehat-sehat aja. Iya bu, tiba-tiba kepala pusing, badan pegel semua. Aku nggak kuat kalau harus ke sekolah. Ya ampun, kalau gitu istirahat aja ya. Nanti ibu masakin yang enak biar kamu cepat sembuh. Makasih bu, aku coba tidur lagi ya biar badannya enakan. Iya, tidur yang nyenyak ya. Jangan main HP dulu, bener-bener istirahat.
Hehehe, berhasil lagi. Tinggal tiduran santai deh sampai malam. Ibu beliin bubur aja ya nanti, biar perutnya enakan. Iya Bu, makasih. Enak banget nggak usah sekolah, rebahan di kasur, main HP sampai malam. Ya Allah, semoga beneran gak sakit parah. Anak ini akhir-akhir ini sering banget ngeluh sakit. Besok juga bisa pura-pura gini lagi. Ya, waktunya kita tidur tambahan. Pagi ini cuacanya cerah ya, loh, si Gilang belum siap-siap berangkat, Bu. Itu loh ya, tadi ibu bangunin. Katanya nggak enak badan, dari tadi batuk-batuk gitu. Jadi aku suruh istirahat aja di kamar. Nggak enak badan, padahal semalam aku lihat dia sehat loh. Malah ketawa-tawa main HP sampai malam. Ada kali jam 12-an tuh aku ngintip ke kamarnya. Aku juga heran sebenarnya, tapi kelihatan lemes banget. Kasian kalau dipaksa sekolah. Jangan-jangan cuma alasan aja itu, Bu. Aku curiga dia sengaja males bangun pagi biar bisa tidur lagi dan bolos sekolah. Masa iya sih ya? Anak kita kan jarang banget bohong soal sakit. Ya itu dia, makanya aku pengen pastiin dulu. Kalau beneran sakit nggak apa-apa, tapi kalau bohong, aku kecewa banget. Dia itu sudah SMA, harus mulai serius untuk masa depannya. Nanti aku coba perhatiin lagi. Mudah-mudahan dia nggak main-main sama hal kayak gini. Ini tuh benar-benar menyangkut masa depannya. Baiklah, aku berangkat dulu ya. Tapi Bu, tolong bener-bener perhatiin Gilang. Aku nggak mau dia kebablasan. Dia itu harus serius sekolahnya. Ini menyangkut masa depannya, Bu. Iya ya, nanti aku lihat lagi. Apa benar ya Gilang itu cuma pura-pura sakit? Rasanya kayak nggak mungkin aja. Dia tuh anak baik kok, nggak pernah aneh-aneh. Yes, rumah sepi. Ayah kerja, ibu lagi ke pasar. Waktunya kita santai. Akhirnya bisa scroll TikTok bebas. Lucu banget videonya. Pantas aja rame nih yang nonton. Untung aja aku nggak belajar di kelas yang ngebosenin itu. Enakan juga di sini bisa ketawa puas kayak gini. Apaan lagi nih? Rame banget grup kelas. Gilang kemana ya? Hari ini kenapa dia gak masuk kelas sih? Kemana lagi dia? Pak Jamal nanya aku kenapa gak masuk. Abaikan aja lah. Sekolah ribet tau, pusing, capek. Mending nonton yang bikin happy aja. Enak banget. Kayak orang kaya lagi liburan pribadi. Cuma pura-pura sakit aja bisa bebas seharian. Ibu juga gampang banget percaya. Nggak tahu deh Pak, kayaknya bolos lagi. Bisa jadi tuh Pak, Gilang kan emang pemalas. Cerewet banget sih Devi, Dimas. Ngapain sih ngurusin aku? Aku tuh emang lagi sakit beneran. Sakit males namanya, malas sekolah. Maunya ya rebahan aja kayak gini. Hehehe. Besok pura-pura sakit lagi. Gampang banget ini mah. Kalau nggak masuk lagi orang tua kan dipanggil. Orang tua dipanggil, ya paling cuma gertak doang. Santai aja lah, yang penting hari ini bebas. Ngantuk lagi nih. Waktunya tidur ronde ketiga. Kamu sadar gak sih, Gilang udah beberapa kali ya nggak masuk sekolah? Ya jelas banyak lah. Hampir tiap minggu tuh ada aja alasannya, katanya sih sakit. Tapi aku yakin itu cuma ngeles doang. Aku juga mikir gitu. Masa iya anak masih muda sakit mulu? Kayaknya lebih ke malas bangun pagi deh. Bener banget. Aku sampai kesel tahu. Rasanya pengen bilang langsung kalau dia itu pemalas. Shh, jangan kenceng-kenceng, nanti ada yang dengar. Wah, apa tadi? Pemalas? Kalian ngomongin siapa toh? Itu Pak. Itu Gilang. Dia sering gak masuk, bilangnya sakit terus Pak. Iya Pak, kami juga heran. Padahal nih ya, kalau suka ketemu di luar sekolah, dia kelihatan seger-seger aja.
Walah, jadi begitu toh. Saya sudah curiga dari absensi yang tiap minggu tuh ada aja gak masuknya. Kalau terus kayak gini harus saya perhatikan serius nih. Iya, setuju Pak. Kami juga nggak mau teman sendiri jadi bahan omongan terus, apalagi kalau sampai dia nggak lulus Pak. Kasihan sebenarnya, tapi kalau kebiasaan bohong terus ya repot juga. Kasihan orang tuanya. Wah, baiklah mulai sekarang saya perhatikan khusus. Terima kasih ya, kalian udah jujur. Moga aja dia bisa sadar deh sebelum terlambat. Iya, kalau enggak bisa makin parah nanti. Nih, makan dulu. Ibu bikinin nasi goreng spesial buat kamu, biar cepet sehat. Wah, makasih Bu, aku udah lapar banget. Loh, katanya tadi sakit. Kok makannya lahap banget gitu? Nyam 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 nyam. Wah, tadi pagi emang lemes Bu, sekarang udah agak baikan kok. Tapi dari tadi kamu makannya gak kayak kelihatan orang sakit sama sekali. Serius Bu, tadi pagi tuh pusing banget. Habis tidur siang jadi enakan. Iya deh, tapi ibu rasanya masih agak aneh aja lihat kamu. Udah, jangan khawatir, aku sehat kok sekarang. Besok juga bisa sekolah lagi Bu. Ya sudah, tapi jangan main-main soal sakit ya. Kalau beneran kenapa-napa, ibu yang repot. Alhamdulillah ya Allah, kenyang banget. Sampai gede sendawanya. Aku janji Bu, aku nggak bercanda kok. Aku serius, aku sakit. Wah, baik anak-anak. Sebelum mulai pelajaran saya mau cek absen dulu ya. Iya, Pak. Gilang, apa dia udah masuk hari ini toh? Lagi-lagi nggak masuk tuh si Gilang. Iya, paling alasan sakit lagi tuh. Diam, kalau ada yang mau ngomongnya jelas, bukan bisik-bisik. Pak, Gilang emang sering gak masuk. Katanya sih sakit, tapi udah beberapa kali kayak gitu. Iya toh, saya juga udah perhatiin hal itu. Kalau terus-terusan begini nggak bisa dibiarkan. Nanti lama-lama dia beneran gak naik kelas Pak. Kalian jangan cuma bisa menertawakan, tapi ini penting agar tidak ditiru. Kalau besok Gilang masih nggak masuk, saya akan panggil orang tuanya. Waduh, tamat deh riwatnya si Gilang. Pasti bakal seru tuh kalau orang tuanya dipanggil. Ya udah cukup. Sekarang fokus belajar. Gilang emang nggak ada di sini, tapi pelajaran harus tetap jalan. Ingat ya, yang malas masuk sekolah kan kena akibatnya. Catatan absensi tidak pernah bohong. Gilang, Bapak akan segera panggil orang tuamu. Setuju Pak, Gilang pemalas, harus diberi pelajaran. Dasar pemalas, udah SMA masih males, malu sama anak SD. Devi sama Dimas bilang aku pemalas. Dimas juga ngetik gitu. Dasar, teman sendiri malah ngejek. Wah, biarin aja, aku nggak butuh mereka kok. Tapi kok sepi banget ya? Rasanya kayak hampa gitu. Ya udahlah, yang penting aku masih punya HP. Temen bisa hilang, tapi hiburan nggak bakal hilang. Nih baru asik daripada dengerin orang sok peduli gitu kan. Lah, ada TikTok kelas nih lewat FYP. Dulu aku sering nongkrong bareng mereka, sekarang malah jadi bahan gosip. Padahal aku cuma pengen santai aja loh. Ngapain mikirin, aku bahagia kok tanpa mereka. Besok pura-pura sakit lagi aja, gak ada ruginya juga kok. Silakan duduk Bu, saya panggil karena ada hal penting soal Gilang. Ada apa ya Pak Guru? Gilang kenapa? Ini toh, coba lihat Ibu, absensinya Gilang. Gilang sudah bolos berkali-kali. Alasannya selalu sakit, tapi saya rasa itu nggak wajar. Hah? Apa? Ternyata sebanyak ini. Astaga, dia beneran sakit kok Pak. Iya Bu, saya paham, tapi ada hal yang perlu digali lebih jauh. Kami semua di sekolah jadi curiga, apalagi teman-teman sekelasnya toh. Kalau dibiarkan masa depannya bisa rusak. Ya Allah, saya bener-bener gak nyangka
Di rumah dia itu kelihatan sakit kok, Pak. Saya malah kasihan banget sama dia. Kasihan boleh, Bu. Tapi kalau kebablasan itu sama aja menghancurkan dia. Anak seusia Gilang itu perlu diawasi lebih ketat. Iya, Pak. Saya salah terlalu percaya. Saya kira kalau dia istirahat di rumah, dia bisa sembuh. Ternyata malah jadi kebiasaan buruk. Saya sarankan Ibu lebih tegas. Kalau perlu batasi penggunaan HP-nya. Karena dari informasi yang saya dapat ya, di rumah tuh dia asik main HP, bukannya sakit. Info ini valid, Bu. Saya dapat dari teman sekelasnya. Ya ampun, pantesan saya sering denger dia ketawa sendiri di kamar. Pas saya cek, dia lagi lemes di kasur. Jadi selama ini dia cuma bohongin saya. Belum terlambat, Bu, tapi harus segera ada tindakan. Kalau tidak, Gilang bisa hancur masa depannya. Baik, Pak. Saya janji bakal lebih keras sama dia. Saya nggak mau anak saya kebablasan. Gilang, sini duduk. Kita perlu ngomong. Ada apa ya? Tadi Ibu dipanggil ke sekolah sama Pak Jamal. Dia cerita soal absen kamu yang sering banget gak masuk karena sakit. Kamu pikir ayah nggak tahu selama ini pura-pura sakit biar bisa lea-lea di rumah kan kamu tuh? Aku beneran gak enak badan beberapa kali ya. Cuma kadang aku juga capek. Hei, lihat sini ayah bicara, jangan main HP. Capek, anak sekolah, apa sih capeknya? Kamu malah bikin malu keluarga. Kenapa kamu tega bohong sama Ibu, Nak? Ibu percaya kamu, tapi kamu malah manfaatin itu. Aku cuma pengen istirahat kok, Bu. Aku gak ada niat bikin malu. Mulai malam ini HP kamu ayah ambil. Gara-gara benda ini kamu jadi malas bohongi orang tua. Ya jangan ya, itu HP aku. Aku gak bisa tanpa itu ya. Justru itu masalahnya. Kamu udah kecanduan, lebih milih HP daripada masa depan sendiri. Ya Allah, kenapa anakku jadi kayak gini? Aku janji bakal berubah. Tolong jangan ambil HP aku ya. Gak ada janji-janji lagi. Kamu udah keterlaluan. Mulai sekarang kamu harus belajar tanggung jawab. Kenapa sih hidup aku jadi ribet begini? HP disita, ayah marah, ibu nangis, semua gara-gara aku. Wah, males banget. Aku nyesel sih, tapi gimana caranya balikin kepercayaan mereka lagi? Besok kalau aku masuk sekolah, apa mereka masih percaya sama aku ya? Aduh, kayaknya susah deh. Terlalu sering aku bohong nih. Aku benar-benar kecewa sama Gilang. Kalau dibiarkan masa depannya hancur, Bu. Kamu sih terlalu lembek sama dia. Maaf ya, aku nggak nyangka dia begini. Aku kira dia beneran sakit. Stop, jangan ngomongin aku lagi. Aku capek, aku pengen tidur sekarang. Biar semua ini hilang. Duh, kenapa semua mata ngeliatin aku gitu banget sih? Itu si pemalas akhirnya muncul. Iya, katanya sakit terus, padahal kelihatan sehat-sehat aja tuh. Aku tahu kalian ngomongin aku, tapi aku pura-pura nggak denger aja. Gilang, sini kamu Gilang. Iya Pak. Kamu sadar nggak selama ini udah berapa kali bolos? Kamu pikir sekolah ini tempat main-main? Wah Pak, aku salah Pak. Kalau kamu masih berani bolos lagi, kamu juga harus berani nggak naik kelas, jelas? Wah, deg-degan tuh. Kasihan ditegur di tempat umum. Aku ngerti Pak. Aku janji bakal rajin lagi Pak. Cepat masuk, bawa bukumu. Saya mau lihat kamu serius atau cuma omong-omong aja. Ya ampun, malu banget semua orang lihat aku kayak sampah. Besok-besok paling dia bolos lagi, udah kebiasaan. Iya, orang pemalas kan susah berubah. Kenapa sih kalian nggak berhenti ngomongin aku? Aku beneran pengen berubah ini. Kalian semua dengar ya, jangan sampai meniru kelakuan Gilang. Bolos itu bukan hal sepele. Sekali kebiasaan, masa depan bisa hancur. Iya, Pak. Gilang, udah pagi. Ayo bangun, jangan pura-pura sakit lagi. Ibu udah tahu kelakuanmu.
Bu, aku beneran pusing, aku beneran gak kuat ke sekolah, Bu. Jangan bohong lagi, Nak. Semalam ibu lihat kamu sehat-sehat aja. Giliran sekolah malah pura-pura sakit lagi. Bu, aku capek, aku cuma butuh istirahat. Kenapa sih gak percaya sama aku? Udahlah Gilang, berhenti drama-drama bodoh ini. Itu kebiasaan buruk tau. Teman-teman juga banyak yang bolos kok. Kenapa gini banget sih ke aku? Jangan jadiin kebiasaan Gilang. Lihat sekarang, kamu jadi bahan omongan di sekolah. Kamu bikin malu ayah sama ibu. Gilang, ibu bela kamu terus, tapi kamu malah manfaatin itu. Apa kamu gak kasihan sama ibu? Ya udah, hari ini aku mau tidur lagi aja. Besok aku masuk sekolah lagi deh. Janji. Kok dingin banget ya? Padahal jendela ketutup rapat. Aku juga ngerasa, Bu, kayak ada yang aneh. Hah? Bu, ibu, ayah, kasurnya goyang ini kenapa? Kenapa? Lepasin aku. Tolong, Bu, ayah, ada tangan hitam narik aku. Tolong. Ya Allah, Gilang, pegang tangan ibu kuat-kuat, Nak. Bertahan nak, bertahan. Jangan lepaskan, ayah ada di sini. Aku nyesel, Bu, ya. Aku janji gak bakal bohong lagi. Tolong aku. Takut. Jangan bawa anakku. Ya Allah, tolong selamatkan dia. Gilang. Anakku, kenapa jadi begini? Gilang, anakku satu-satunya. Kenapa harus begini, ya Allah? Ini balasan dari semua kebohongannya. Kita sudah terlalu terlambat. Jangan pernah memilih untuk bolos sekolah, apalagi pura-pura sakit hanya karena malas bangun pagi. Ingatlah, masa depan lebih berarti ketimbang rebahan di kasur.